Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin muslimat, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak di atas kenikmatan iman wal Islam. Begitu pula kalau bukan karena kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan tersibukkan dengan perkara-perkara dunia tanpa memikirkan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Begitu pula kalau bukan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak diberikan kesehatan, kekuatan untuk melakukan berbagai macam ibadah. Maka di antara nikmat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali pada yaumul qiyamah adalah nikmatus sihah. Nikmat tentang kesehatan. Maka apakah Allah berikan kepada kita kesehatan, kesempatan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru sebaliknya berlalu begitu saja tanpa ada amal soleh yang kita lakukan dengan kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Taib ma'asal muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita dari hadis Arba'in Nawawi. Kita sampai hadis yang ke-39. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-hadits at-tasi' wa thalathun an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa khairuhuma. Hadis ke-39 dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza li an ummati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari umatku al-khata'a, ketidaksengajaan, wa nisyana, lupa, wa mastukrihu alaihi, dan ketika dipaksa. Hadisun hasan, hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Baihaqi dan selain keduanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini merupakan hadis yang merupakan usul, merupakan kaidah yang dari hadis ini akan bercabang berbagai macam muamalah. Dari hadis ini akan bercabang berbagai hukum-hukum, baik dalam sholat atau dalam had hukum hudud, ya, dari berdasarkan hadis ini. Kemudian di sini pensarah menjelaskan beberapa poin. Yang pertama adalah
tajawaza itu maknanya adalah memaafkan. Sesungguhnya Allah memaafkan karena aku an ummati, umatku. Di sini beliau menjelaskan umat itu ada dua, ada ummatul ijabah, ada ummatul dakwah. Ummatul ijabah maknanya adalah umat yang menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya adalah kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Itulah ummatul ijabah. Yang kedua adalah ummatul dakwah, umat yang mendapatkan dakwah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka tidak menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu? Kullu insanin wa jinin min hin bi'tsati ila qiyamis saah. Semua manusia dan jin sejak diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai nanti tegaknya yaumul qiyamah, itu namanya ummatud dakwah. Entah mereka menerima atau tidak, ya, maka mereka namanya ummatud dakwah. Ataupun ummatul ijabah adalah umat yang menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hadis ini yang akan dimaafkan kesalahannya adalah ummatul ijabah, umat yang menerima dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Maka ketika kaum muslimin, ya, orang-orang yang beriman, mereka melakukan sebuah ketidaksengajaan, melakukan suatu yang nisyan karena lupa atau karena dipaksa, maka Allah akan memaafkan dosa tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan umatku, yaitu ummatul ijabah, ya, yang menerima daripada dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka melakukan al-khoto'a, ketidaksengajaan, kemudian wanisyan karena lupa, yang ketiga adalah wa mastukrihu alaihi, ketika mereka dipaksa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi yang dimaksud di sini yang akan dimaafkan kesalahannya adalah ummatul ijabah, yaitu kaum muslimin, orang-orang yang menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun contoh ummatul dakwah, siapa itu? Orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Itu termasuk ummatul dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang ini. Ya. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyyun aw Nasraniyyun, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Rawahu Muslim. Demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, tidaklah seseorang mendengar aku dari umat ini, baik Yahudi atau Nasrani, kemudian mereka mati tidak beriman dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Di sini ada kata hadil ummah, umat ini. Kalau dalam hadis ini, umat di sini dimaksud adalah ummatud dakwah, yang mereka tidak menerima daripada dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya mereka sebenarnya mendengar tentang wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka tidak beriman dengan risalah yang beliau bawa, maka mereka termasuk ashabun nar, penghuni neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang poin yang pertama. Poin yang kedua adalah beliau ingin menjelaskan tentang tiga hal tadi yang dimaafkan. Pertama adalah al-khoto'a, ketika tidak sengaja, kemudian nisyan karena lupa, yang ketiga adalah ketika dipaksa. Yang pertama adalah al-khoto'. Apa itu khoto'? Fi'lu syai' min ghairi qasdin, melakukan sesuatu tanpa sengaja, jadi ketidaksengajaan. Maka dalam ayat Allah mengatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau siksa kami, janganlah engkau hukum kami ketika kami lupa atau ketika kami tersalah, yaitu tidak sengaja. Sebagaimana contohnya seorang ingin berburu, ya, berburu
sesuatu, ya, kemudian ternyata meleset, buruannya itu tidak terkena kepada binatang tapi terkena kepada orang, sehingga mengakibatkan apa? Meninggal. Maka orang seperti ini secara hukum ukhrawi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena ketidaksengajaan dia. Tetapi berbeda nanti ketika hukum dunia, ya. Ketika seorang itu membunuh kaum muslimin tanpa sengaja, ya, maka nanti ada diyatnya meskipun bukan kisos, ya. Berbeda ketika membunuh dengan sengaja, maka ada kisosnya. Tapi ketika dia membunuh kaum muslimin yang tidak sengaja seperti tadi, ya, dia sebenarnya ingin berburu sebuah binatang, tapi ternyata meleset mengenai kepada kaum muslimin sehingga dia meninggal. Maka hal seperti ini adalah secara hukum ukhrawi akhirat itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun secara hukum dunia, maka dia mungkin ada bayar semacam diyat atau denda terhadap ahli atau walinya. Dan juga diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Maka tidak ada dosa bagi kalian apa yang kalian lakukan, ya, karena ketidaksengajaan, ya. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, akan tapi yang mendapatkan dosa ketika sesuatu yang kalian sengaja. Kalian sudah tahu ilmunya tapi sengaja kalian mungkin meninggalkan perintah atau menerjang sebuah larangan. Nah, ini yang akan mendapatkan hukuman iqab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya. Allah tidak akan membebani kepada seorang kecuali apa yang dia mampu. Baginya kebaikan ketika melakukan, baginya pahala ketika dia melakukan kebaikan, dan dia akan mendapatkan dosa ketika melakukan sebuah kejahatan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau siksa kami ketika kami lupa atau tersalah, yaitu tidak sengaja tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini pertama. Yang kedua adalah nisyan. Apa itu nisyan? Adalah ayakuna dzakiran li syai'in fa yansau indal fi'li. Lupa itu adalah tidak ingatnya seseorang ketika dibutuhkan. Nah, itu namanya lupa. Dia tahu, tapi ketika dibutuhkan ternyata lupa untuk melakukan. Seperti contoh yang mungkin ketika sholat isya tadi, ya kan? Kita bisa menyaksikan seharusnya tadi harus apa? Tahiyat awal kan, itu harusnya kan duduk, tapi ternyata beliau lupa sehingga sampai berdiri, ya. Maka secara hukum ukhrawi hal seperti ini adalah ma'fun, dimaafkan. Tapi secara hukum dunia ada efeknya. Apa tadi? Dia sujud sahwi, ya. Berkaitan dengan tadi, ya. Jadi kalau seorang kita sholat berjamaah kemudian imamnya ternyata tidak tahiyatul awal, karena hukum tahiyat awal itu hukumnya adalah wajib, ya, perlu dipahami, hukumnya adalah wajib. Ketika seorang itu meninggalkan yang wajib, ya, maka nanti dia tutupi dengan sujud sahwi. Berbeda ketika yang dia tinggalkan adalah perkara yang rukun. Nah, kalau kita masuk dalam hal ini tentang nisyan tadi, lupa, ya. Contohnya seorang itu lupa dalam sholat tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka ketika lupa tidak melakukan rukun, dia harus ulangi. Maknanya sholatnya tidak sah, ya. Karena rukun itu baik dia tinggalkan itu karena lupa, karena sengaja atau yang lainnya, maka hukum tersebut tidak sah. Dia harus melakukan, menambah, ya, apa yang dia tinggalkan, dan nanti tambah dengan sujud
sahwi. Berbeda dengan perkara sunnah dalam sholat. Contohnya adalah membaca doa iftitah. Doa iftitah ini hukumnya adalah sunnah dalam sholat. Ketika seorang itu lupa membacanya, maka tidak mengapa, tidak perlu sujud sahwi dan sholatnya adalah sah. Ini perlu harus kita perhatikan. Ya, artinya berkaitan dengan nisyan, seorang itu lupa. Yang pertama adalah lupa ketika tidak melakukan bagian dari sholat. Ya, seperti tadi kita contohkan adalah yang dia lupa karena meninggalkan rukun. Kalau dia meninggalkan rukun, ya, maka sholatnya tidak sah. Dia harus menambah rukun yang dia tinggalkan. Ya, contohnya dia sholat subuh 2 rakaat. Rakaat yang pertama ternyata dia lupa tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, maka dia harus mengulangi untuk menambah 1 rakaat lagi. Dan ditambah nanti dengan sujud sahwi. Ini berkaitan dengan rukun. Ya. Kalau berkaitan dengan kewajiban, ya, seperti sujud tahiyat, ya, atau mungkin nanti membaca doa, ya, subhanarabbiyal adzim, itu hukumnya adalah wajib. Ketika dia meninggalkan yang wajib, maka ditutupi dengan sujud sahwi. Adapun perkara yang sifatnya sunnah, ya, dalam hal sholat, maka tidak perlu untuk sujud sahwi dan sholatnya adalah sah. Ini berkaitan dengan ketika dia meninggalkan bagian daripada sholat. Ya. Kemudian bagaimana ketika seorang itu lupa ketika tidak sholat? Ya. Maka dalam hadis banyak disebutkan dia sholat ketika ingat. Ya. Ketika mungkin dia lupa tidak sholat duhur, ya, tadi lupa sampai sibuknya dengan mungkin bekerja, lupa tidak sholat duhur. Ingatnya kapan? Ingatnya adalah ketika mungkin sudah isya ini, baru ingat, oh ya tadi saya belum sholat isya. Maka secara hukum akhirat itu ma'fun, itu dimaafkan. Adapun secara hukum dunia, dia harus menunaikan tadi, mengqadha'nya, mengganti sholat duhur tadi yang belum dia lakukan. Terus bagaimana kalau yang lupa itu sampai sehari, ya, sehari tidak sholat? Maka di antara para ulama Syekh Nasir Asy-Syaidi melakukannya harus urut dulu, ya, berurutan. Mungkin dia meninggalkan 4 sholat, ya, dalam sehari semalam karena lupa, ya. Maka dia harus lakukan secara urut, mungkin dari subuh, duhur, asar sampai maghrib. Nah, ini harus dilakukan dengan urut. Itu diantaranya. Ketika meninggalkan perintah, diantara adalah perkara sholat. Nah. Kemudian juga ketika seorang itu lupa melanggar, kalau tadi kan melakukan perintah. Sekarang kalau lupa dengan melakukan pelanggaran, nah, contohnya adalah ketika seorang itu puasa. Seorang itu puasa, ternyata dia lupa makan dan minum. Maka kalau lupa dia melakukan pelanggaran, maka puasanya adalah sah dan dilanjutkan puasanya. Puasanya tidak batal. Nah, orang yang melakukan pelanggaran, melakukan dosa, melanggar sesuatu, maka sebagaimana dia tidak melakukan sesuatu karena memang dia lupa atau orang yang salah tadi. Maka di sini akan timbul masalah yang sangat banyak dari hukum muamalah, hukum fikih dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka yang namanya nisyan, lupa, adalah ayakuna dzakiran li syai'in fa yansahu indal fi'li. Itu seorang itu tidak ingat ketika memang dibutuhkan, ya, itu namanya lupa. Dan akan bercabang dari hal ini itu banyak masalah. Kita contohkan lagi, ketika seorang itu lupa membaca bismillah ketika wudhu. Nah, maka para ulama di sini khilaf.
ketika seorang itu berwudu ternyata di awal lupa tidak membaca bismillah, apa yang dilakukan? Maka kembali kepada hukum baca bismillah itu di antara para ulama ada yang mengatakan hukumnya adalah sunnah, ada yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Bagi yang mengatakan hukumnya adalah sunnah, maka sampai selesai pun ya ketika tidak membaca bismillah maka wudunya adalah sah. Bagi yang mengatakan hukumnya adalah wajib, maka kapan bacanya? Ketika ingat, selama wudunya belum selesai, entah mungkin di tengahnya, ketika mungkin berkumur-kumur atau ketika mencuci kaki, ya, maka baca bismillah di situ. Ketika belum selesai berwudu. Ini ketika dalam masalah membaca bismillah. Begitu pula ketika membaca bismillah lupa ketika makan atau minum, ya kan? Anjurannya adalah untuk membaca bismillah. Kemudian ternyata di tengah-tengah lupa belum baca bismillah. Apa yang dibaca? Bismillahi fi awwali wa akhiri atau bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ini diantara tuntunannya ketika seorang itu lupa dalam melakukan syariat perintah atau lupa karena melanggar, meninggalkan sesuatu. Maka di sana banyak bercabang dari hadis ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah tentang mukroh, orang yang dipaksa. Apa itu mukroh? Al-ikrah al-ija ila qaulin aw fi'lin. Seseorang itu dipaksa untuk melakukan sesuatu atau untuk mengucapkan sesuatu. Ya. Bagaimana hukum orang yang dipaksa ini? Maka kalau dia dipaksa, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama hatinya masih beriman. Contohnya sebagaimana kisah para sahabat seperti Bilal bin Rabah, ya, dipaksa untuk melakukan kalimat kekufuran. Ya. Maka Bilal bin Rabah pun terus mengatakan ahad itu. Meskipun dia disiksa, ya, di padang pasir, kemudian di tubuhnya diberikan batu supaya dia mau mengatakan seperti itu. Ya, maka orang yang dipaksa, ya, diancam dengan mungkin sampai dibunuh pun, maka tidak mengapa, ya, asalkan hatinya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang dipaksa ketika seorang itu puasa, dipaksa untuk makan, ya, atau mungkin makannya dimasukkan ke mulutnya, maka orang seperti ini puasanya tetap sah, ya, karena dia dipaksa, ya, puasanya tetap sah selama dia betul-betul mengimani akan kewajiban puasa tersebut. Ya. Maka dalam ayat illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran, ya. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya masih dia mutmainnun bil iman, masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana kisah para sahabat Bilal bin Rabah, kemudian Yasir dan yang lainnya, ketika mereka dipaksa untuk melakukan kekufuran, mengucap kekufuran, namun hatinya mereka tetap tenang meskipun sampai meninggal, ya. Maka ini hukum orang yang dipaksa. Begitu pula ketika orang dipaksa untuk istihza, ya, mengolok-olok daripada syariat Islam, ya. Maka istihza, mengolok-olok syariat Islam itu termasuk daripada pembatal Islam. Baik mengolok-oloknya itu dengan senduk guru, sengaja atau bermain-main, maka masuk. Maknanya ketika syariat itu mengolok Islam dengan senduk guru, ya, bermain-main, ya, maka tetap membatalkan Islam seseorang, kecuali orang yang dipaksa. Illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa. Dia dipaksa untuk mungkin mengucapkan sesuatu mengejek kepada sunnah Nabi, mengejek kepada syariat Islam,
Maka orang seperti ini yang dipaksa adalah ma'fuun anhu, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini berkaitan dengan mukrah. Dan kemudian faedah daripada hadis ini pertama adalah bayan syi'ati rahmatillah wa fadlihi wa ihsani ila ibadihi haitsu rafa'anhum al-itsm fi hadhihi thalatha. Dalam hadis ini ada penjelasan luasnya rahmat Allah. Luasnya rahmat Allah dan karunia dan kebaikan Allah kepada para hambanya. Di mana Allah mengangkat dosa dari 3 hal ini. Kapan? Ketika tidak sengaja, kedua ketika lupa, ketiga adalah ketika dipaksa. Ini menunjukkan akan luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan luasnya kebaikan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, raf'ul mu'akhadhah 'alal khata' wa in kana al-khata' fi tarki wajibin fa'alahu wa in kana fi itlafi haqqi li ghairi dhaminahu. Raf'ul mu'akhadhah, dihilangkannya hukuman atau dosa dari orang yang tidak sengaja. Ya. Fa in kana al-khata' fi tarki wajib fa'alahu. Jika ketidaksengajaan tadi adalah meninggalkan yang wajib, maka dia lakukan. Sebagaimana tadi kita contoh tadi, orang yang sholat, ya, kita berikan contoh lagi, orang yang sholat, ya, orang sholat itu tidak boleh berbicara, ya. Dia sedang sholat, kemudian ternyata ada orang yang mengetuk pintu, mengucapkan salam, assalamualaikum. Dia lupa kalau dia itu sedang sholat, ya. Kemudian dia menjawab waalaikumsalam. Maka orang seperti ini, ya, karena tidak sengaja, ya, atau mungkin bisa dikatakan lupa, maka sholatnya sah, ma'fuun anhu, dimaafkan. Ya. Begitulah ketika seorang itu lupa, ya, tidak melakukan sholat ataupun yang lainnya. Wa in kana fi itlafi haqqi li ghairi dhamin. Namun jika ketika dia merusak hak orang lain, maka dia harus menggantinya. Ya. Contohnya ketika seorang tadi, ya, kita berikan contoh, dia ingin berburu, ya, memanah binatang, tapi ternyata terkena manusia sehingga dia mati. Maka ini adalah secara hukum ukhrawi itu dimaafkan, tapi secara hukum dunia dia harus membayar diyat, ya, membayar denda, ya, atau mungkin perkara yang lain, ya, ketika seorang itu tidak sengaja, ya, mungkin dia merusak barang orang lain atau yang lainnya, maka secara hukum ukhrawi orang yang tidak sengaja adalah itu dimaafkan, tapi secara hukum dunia itu ada efeknya, entah dia mengganti ataupun yang punya memaafkan. Maka ini tergantung kepada antara hak manusia ketika berkaitan dengan hak manusia. Tapi berkaitan dengan hak Allah, maka Allah sudah memaafkannya. Terima kasih muslimin warahmatullah. Jadi ini ringkasnya hadis yang ke-39 berkaitan dengan dosanya Allah Subhanahu wa taala memaafkan kepada umat ini, yaitu umat ijabah, yaitu kaum muslimin yang beriman, tentang 3 hal. Kapan itu? Ketika lupa, ketika tidak sengaja, dan ketika dipaksa. Adapun secara hukum akhirat, adapun dengan hak Allah, maka dimaafkan. Adapun berkaitan dengan hukum dunia, maka dilihat, ya, ada yang harus mengganti, ada yang harus menunaikan perintah tadi, ada yang tidak apa-apa. Tapi mungkin ini apa yang kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin banyak khilaf dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesarnya. Wa akhiru da'wana subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.